Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami pada materi akuntansi forensik di mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEMSI. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri, di mana kelompok 6 terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Putra Ramadhani dengan NIM 1905520154 dari kelas akuntansi C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewi Irmayanti dengan NIM 1905520155 kelas akuntansi C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Burhan, NIM 1905520182, kelas C1 Audit Investigatif. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Maharisi Satrio Nugroho Jati Datul Aziz dengan NIM 1905520183 di kelas Audit Investigatif C1. Salam kenal. Halo, perkenalkan, nama saya Fatsila Isnaini Puspitasari, NIM 1905520185, kelas akuntansi C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi forensik. Jadi, akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun private. Menurut Larry Cramley, pada Journal of Forensic Accounting, menyebutkan akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Definisi Cramley ingin menekankan bahwa akuntansi forensik tidak identik, bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan General Escape Accounting Principle atau GAAP. Ukurannya bukan GAAP, tetapi menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan. Cramley dengan tepat melihat potensi adanya perseteruan dan demi keadilan harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang mengandung perseteruan. Kemudian, di sini akan membahas tentang disiplin dan prevensi forensik lainnya. Menurut KBBI yang diterbitkan Pusat Bahasa, forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Dalam sidang pengadilan, ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk akuntansi forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Dalam praktik, kelompok ahli lainnya terdiri atas para akuntan atau pelaksana audit investigatif yang memberikan keterangan ahli demi keadilan. Hal ini terjadi dengan para akuntan forensik yang dimana seorang dokter forensik akan memberikan keterangan di pengadilan untuk menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum. Jika keterangan ahli yang sama di pengadilan akan mematahkan argumen dokter forensik pertama, sedangkan dokter forensik kedua menjadi ahli di pengadilan untuk membela terdakwa. Profesi forensik dikategorikan menjadi 14. Yang pertama ada forensik antropologis,
yang kedua ada forensik kimia, yang ketiga ada forensik dokter gigi, yang keempat ada forensik dokumen investigasi, yang kelima ada forensik entomologi, yang keenam ada forensik geologi, yang ketujuh ada forensik patologi, kedelapan ada forensik fotografer, kesembilan ada forensik psikologi, 10 ada forensik serologi, ke-11 ada forensik insinyur, ke-12 ada forensik linguistik, yang ke-13 ada forensik obat, yang terakhir ada forensik psikiater. Kemudian, di sini akan membahas tentang akuntan forensik di pengadilan. Akuntan forensik di pengadilan menginvestigasi terkait tindak pidana korupsi, tantangan, dan peluang untuk memperbaiki yang digunakan di sektor publik maupun private. Akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol daripada sektor private karena jumlah kasus yang lebih banyak di sektor publik serta menyelesaikan sengketa sektor private di luar pengadilan. Menurut KUHP yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pasal 11 huruf C yang berbunyi sebagai berikut. A. BPK dapat memberikan karena sifat pekerjaannya. B. BPK dapat memberikan pemerintah pusat atau daerah. C. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah. Bermacam-macam hal dapat memicu terjadinya sengketa. Sengketa bisa terjadi karena satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Hak yang dikurangi atau dihilangkan ini bisa berupa 1. Uang atau aset lain, baik aset berwujud atau tangible asset maupun aset tidak berwujud atau intangible asset yang dapat diukur dengan uang. 2. Reputasi. Misalnya, tercemarnya nama baik apakah itu nama pribadi ataupun keluarga. 3. Peluang bisnis. Misalnya tidak dapat ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. 4. Gaya hidup. Misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Dan 5. Hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Sengketa dapat dipicu oleh perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian atau mengenai sesuatu yang memang belum diatur. Mungkin juga pihak-pihak yang berbisnis menyelesaikan hal-hal tertentu dengan tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat. Kemudian, dalam menghadapi masalah serupa, satu pihak tidak dapat menerima penyelesaian berdasarkan tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat semacam itu. Dalam sengketa, masing-masing pihak merasa ia yang benar sepenuhnya. Akan tetapi, bisa juga ia mengakui lawannya benar dalam hal tertentu, dan ia sendiri benar dalam hal-hal lain. Mungkin satu pihak merasa ia benar karena hukum ada di pihaknya, namun pihak lain mempertanyakan kebenarannya secara hukum dari segi moral. Kesenjangan dari posisi masing-masing pihak bisa sangat luas, dalam, dan rumit. Mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah mereka tanpa bantuan pihak lain. Tidak jarang pula, pihak lain hanya akan menimbulkan masalah. Faktor-faktor yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut. 1. Besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa. Maksudnya, konsekuensi ini bukan saja jumlah yang disengketakan, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa, dan perkiraan mengenai berapa lama sengketa ini akan terselesaikan. Masing-masing pihak mempunyai persepsi tentang kemampuan mereka menanggung konsekuensi keuangan ini. Ada pihak yang merasa beruntung kalau waktu penyelesaian diperkirakan akan panjang. Pihak ini berusaha untuk mengulur-ngulur waktu dengan bermacam-macam taktik. Misalnya, akan memilih taktik tidak kooperatif. 2. Seberapa jauh pertikaian pribadi, rasa iri, atau dendam terjadi di antara pihak-pihak. Kadang-kadang uang yang disengketakan, atau sekalipun jumlahnya besar, bukan persoalan bagi mereka. Keinginan untuk memenangkan sengketa itu lebih penting. Yang ketiga,
Apakah penyelesaian sengketa ini akan berdampak dalam penyelesaian kasus serupa? Misalnya, perusahaan yang bersengketa dengan seorang pengawasinya akan khawatir kalau jika kalah dalam sengketa ini, karena dalam waktu dekat ada kasus serupa yang harus diselesaikan. Perusahaan penerbangan berusaha dengan cepat menetapkan dan menyelesaikan klaim kecelakaan pesawatnya, karena khawatir keputusan yang ditunda akan lebih merugikannya, bukan saja dalam kasus ini tetapi juga dalam kecelakaan di kemudian hari. 4. Seberapa besar dampak publisitas negatif yang ditimbulkan? Suatu kantor akuntan publik atau KAP mempunyai kebijakan untuk tidak menuntut kliennya, meskipun KAP itu percaya bahwa pengadilan akan memenangkannya. KAP itu khawatir bahwa publisitas negatif akan mempengaruhi reputasinya dalam kehubungan dengan klien lainnya atau calon kliennya. Seberapa besar beban emosional yang harus ditanggung? Beban emosional dapat tercermin dalam berbagai hal, seperti dikucilkannya dari masyarakat, atau kelompok bisnis, atau profesional yang merupakan bagian dari habitatnya. Baginya, kemenangan atas sengketa ini merupakan prinsip. Beban emosional bisa juga tercermin dalam simbol atau lambang. Kemenangan dalam sengketa tertuang peninggalan orang tua bagi seseorang bisa merupakan simbol kehormatan dan kesetiaannya kepada leluhurnya. Bendera merah putih di tangan pejuang bukanlah mempunyai makna atau simbol yang mendalam baginya. Sengketa mengenai rumah sekadar selembar kain berwarna merah putih. Ia adalah simbol kedaulatan. Faktor-faktor yang memudahkan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak seperti dipandang dan nilai hidup. Pihak yang dirugikan mengikhlaskan penyelesaian sengketa kepada pihak lawannya, karena nilai-nilai hidupnya jauh lebih mulia baginya dibandingkan dengan kerugian materi yang akan dideritanya. Meskipun tidak banyak dipraktikkan dalam dunia bisnis, nilai-nilai hidup semacam ini masih ada di saat ini. Sengketa antara dua pihak bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda, atau meskipun sengketanya sama, apabila menyangkut dua pihak lainnya. Dua pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan dua pihak lainnya menyelesaikannya melalui litigasi. Dalam kedua contoh ini, penyelesaiannya adalah dengan cara hukum, tetapi yang pertama diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan yang kedua melalui beracara di pengadilan. Selanjutnya ada akuntansi audit forensik. Dalam rangka sertifikasi, istilah yang digunakan adalah auditor forensik dan bukan akuntan forensik. Pertimbangannya adalah anggota profesi ini bukan hanya akuntan atau Association of Certificate Fraud Examiners. Di Amerika Serikat juga menyebutkan anggotanya sebagai pemeriksa fraud bersertifikat atau Certified Fraud Examiners. Selanjutnya ada akuntan forensik sektor publik. Seperti dikatakan di atas, akuntansi forensik sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik sektor privat. Kasus-kasusnya pun lebih dikenal masyarakat. Selain nilai kerugian yang menakjubkan, kasus-kasus di sektor publik lebih dramatis karena kolusi antara penyelenggara negara di tingkat tinggi dengan para pebisnis atau calo perkara dari sektor swasta, sampai pertemuan di tempat dan waktu yang eksotis. Daya tarik acara televisi yang menggambarkan penangkapan dan penggebrekan para koruptor oleh KPK dalam 2 tahun belakangan, yaitu pada 2008 dan 2009, dan pengungkapan rekaman percakapan telepon hasil penyedapan KPK di pengadilan seperti kasus Artalita, Suryani, dan Jaksa Urip, kasus Al-Amin, Nur Nasyidin, dan Azirwan, dan seterusnya. Dalam 2 bulan terakhir di tahun 2009, pemeriksa televisi disuguhi pemberitaan tentang musibah yang menimpa Chandra M. Hamzah dan Bibit Samatrianto. Pengungkapan rekaman percakapan telepon Ago Dawijojo dengan petinggi kepolisian, kejaksaan, dan pihak lain
sampai penerbitan SKPP atau surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Bibit dan Chandra, dan dugaan keterkaitannya dengan pemeriksaan kasus Bank Senturi oleh KPK. Di Amerika Serikat, peran Elliot Ness yang menjerat Al Capone didramatisi di dalam film The Incauntable. Di Indonesia terlihat peran-peran penting para akuntan forensik dari BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam APIP secara terinci, dan dengan data statistik penulis membahas peran mereka di buku yang berjudul Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya ada beberapa model akuntansi forensik. Yang pertama ada di bagan 1.2. Ada beberapa kasus sehingga kita melihat bahwa akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana, yaitu antara akuntansi dan hukum. Selanjutnya ada bagan 1.3. Dalam kasus yang lebih pelik ada suatu bidang tambahan, yaitu bidang audit, sehingga model akuntansi forensik dipresentasikan dalam 3 bidang, yaitu akuntansi, hukum, dan auditing. Berikutnya ada bagan 1.4. Dari bagan 1.4 ini terlihat proses audit investigatif, akuntansi, dan hukum. Bagan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Selanjutnya bagan 1.5. Dalam bagan 1.5 ada kotak kecil dengan judul besarnya kerugian. Dalam dunia nyata, kotak kecil ini bisa terdiri atas 3 atau bahkan 4 tahap. Selanjutnya ada bagan 1.6. Model ini menggambarkan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai ketentuan perundang-undang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, dan arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada bagan 1.7. Model ini akan bertambah rumit kalau kejahatannya adalah lintas negara, seperti koruptor Indonesia yang melarikan diri terus mencuci uangnya ke luar negeri. Bidang hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance. Berikutnya ada segitiga akuntansi forensik. Cara lain melihat akuntansi forensik adalah dengan menggunakan segitiga akuntansi forensik, yaitu perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausalitas. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fossa dan kosa. Dalam diagram atau bagan sebelumnya yang dijelaskan, kita melihat fraud audit terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama yaitu proaktif fraud audit atau fraud audit yang proaktif yang berada di luar payung akuntansi forensik. Sedangkan komponen kedua adalah investigatif audit atau audit investigatif yang bagian ini merupakan bagian dari akuntansi forensik. Pada bagian ini membahas komponen pertama dari fraud audit, yakni fraud audit yang proaktif. Berbagai istilah dipakai untuk fraud audit yang proaktif. Ada yang menggunakan kajian sistem, karena dalam fraud audit ini dilakukan kajian sistem yang bertujuan mengidentifikasi potensi atau resiko yang terjadinya fraud. Dalam teknologi informasi, kajian atas sistem untuk mengetahui kelemahan dalam sistem itu disebut sistem audit. Pada materi ini menggunakan istilah ini juga dengan penjelasan mengenai orientasi atau tujuannya, yakni mengidentifikasi risiko terjadinya fraud. Materi ini juga mengusulkan istilah fraud oriented system audit atau bisa dipanggil FOSA singkatannya. Istilah fraud dalam FOSA digunakan dalam arti seluas-luasnya seperti yang digunakan The Association of Certified Fraud Examiners dalam fraud tree-nya. Kalau fokus adalah korupsi seperti yang dilakukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia. Pada materi ini mengusulkan istilah Corruption Oriented System Audit atau bisa dipanggil KOSA singkatannya.
Untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum, kita dapat menggunakan istilah FOSA. Untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik, kita dapat menggunakan istilah KOSA. FOSA dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pada perusahaan swasta, FOSA dikerjakan oleh auditor internal dan bagian hukum atau unit di bawah direktur kepatuhan atau unit lainnya yang ditunjuk komite audit. Kalau organisasi tersebut tidak memiliki keahlian yang diperlukan, ia dapat meminta jasa atau kita menyewa jasa kantor akuntan publik yang memberikan jasa khusus untuk itu. Lalu juga hal-hal yang serupa seperti penjelasan FOSA dan KOSA ini dapat dilakukan pada departemen atau kementerian bank yang ada di Indonesia. Jika dicontohkan, bisa dilakukan untuk lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistematika FOSA dan KOSA. Pada slide ini akan ada langkah-langkah pelaksanaan FOSA atau KOSA disajikan sebagai bagian. Nanti sebenarnya ada 3 kotak yang akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan FOSA atau KOSA. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama, di mana pada kotak yang pertama ini menjelaskan mengenai menilai adanya potensi atau resiko fraud. Langkah pertama adalah mengumpulkan materi untuk menilai adanya potensi atau resiko fraud dalam sistem dari entitas yang dikaji. Dalam langkah ini ada berbagai peralatan FOSA yang dapat dipergunakan, antara lain ada 1, yaitu memahami entitas dengan baik. Dalam buku teks auditing bahasa Inggris, konsep ini dikenal sebagai understanding client, business, and industry. Secara umum, suatu lembaga mempunyai power atau kekuasaan tertentu. Kekuasaan atau kekuatan cenderung korup, dan kekuasaan itu mutlak akan korup. Lalu juga seperti contohnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia, contohnya oknum menunjukkan perdagangan wewenang dalam bidang legislasi, pengawasan anggaran, fit and proper test, dan lain-lain. Kasus korupsi di kalangan oknum penegak hukum mencerminkan perdagangan kasus. Kasus-kasus perbankan mencerminkan kekuasaan Bank Indonesia atas bermacam-macam izin dan persetujuan Bank Indonesia, termasuk kekuasaan dalam bidang pengawasan. Pelaksana FOSA atau KOSA bukan saja harus menginventarisasi kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi kekuasaan yang sengaja direkayasa oleh lembaga atau oknum di lembaga tersebut. Kemudian ada lembaga negara yang berurusan dengan penerimaan negara seperti perpajakan, bea dan cukai, penerimaan dari sektor pertambangan, sampai penerimaan negara bukan pajak atau pungutan lainnya, PNBP. Potensi korupsi oleh KPK dan Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan KPPN. Kasus tindak pidana korupsi atau duta besar dan karyawan biaya pengurusan visa merupakan contoh lain. Hal yang belum terungkap adalah penerimaan dari perdagangan senjata. Semua lembaga negara mempunyai anggaran belanja atau APBN. Anggaran belanja khususnya belanja barang dan jasa merupakan sasaran empuk untuk praktik korupsi, baik yang berbentuk suap maupun pemerasan. Lembaga negara yang mempunyai anggaran yang besar untuk belanja modal dari luar negeri punya kecenderungan atau beresiko melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dalam maupun luar negeri. Kemudian ada departemen atau lembaga yang menerima subsidi besar seperti subsidi BBM, bahan bakar minyak. Ketika harga BBM di pasar dunia naik, terjadi disparitas harga yang besar antara harga BBM di pasar bebas dan harga BBM yang disubsidi. Disparitas harga ini merupakan insentif yang besar untuk menjual BBM bersubsidi melalui penyelundupan ke daerah perbatasan dengan negara tetangga tertentu. Lalu yang kedua ada segitiga fraud atau fraud triangle. Nanti ini sudah dijelaskan sebelumnya mengenai fraud triangle oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada wawancara atau wawancara bukan interogasi.
Jadi wawancara dan interogasi sebelumnya juga sudah dibahas oleh teman saya. Yang keempat ada kuesioner, ditindaklanjuti dengan substansiasi. Tidak jarang entitas meminta pelaksanaan fosa dilakukan melalui kuesioner atau pelaksana fosa memandang perlu menggunakan kuesioner. Sesudah entitas mengembalikan kuesioner yang diisinya, pelaksana fosa wajib memastikan bahwa jawaban atas kuesioner tersebut memang benar, memang valid, tidak berdasarkan rekayasa. Jadi proses mengecek kebenaran jawaban kuesioner ini disebut substansiasi atau substantiation. Lalu selanjutnya yang kelima adalah observasi lapangan. Di sini ada observasi lapangan, wawancara dan kuesioner itu kan merupakan peralatan pengumpulan materi. Saya mengumpulkan informasi melewati kuesioner-kuesioner yang dibagikan tadi. Namun tidak kalah pentingnya apabila pelaksanaan fosa bisa menyaksikan sendiri apa yang terjadi di lapangan, yaitu benar dilakukan observasi lapangan. Dengan melakukan observasi di lapangan, pelaksana bisa melihat bagaimana entitas memberikan pelayanan kepada publik. Apakah suap terjadi dalam pemberian pelayanan ini? Apakah ada prosedur tambahan yang tidak ada dalam buku petunjuk atau jawaban kuesioner? Dan seterusnya. Lalu yang keenam ada sampling dan timing. Kedatangan pelaksana fosa di lapangan sangat boleh jadi sudah ditunggu-tunggu oleh entitas. Entitas dapat mengatur apa yang boleh ada di lapangan, siapa yang boleh hadir, dan lain-lain. Unsur pendadakan atau surprise element seringkali merupakan kunci sukses pelaksana fosa. Sampling dan timing dapat membantu. Jadi ketika kita mengadakan sampling dan timing secara dadakan itu lebih efektif daripada melewati pengumuman jika akan diadakannya tes sampling dan timing di suatu entitas seperti itu. Yang ketujuh adalah titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa seringkali merupakan kegiatan yang paling banyak menghabiskan anggaran di sektor publik. Oleh karena itu, melihat titik-titik lemah dalam proses ini sangatlah penting. Yang ke-8 adalah profiling. Di sebelumnya sudah dijelaskan mengenai profiling. Yang ke-9 analisis data atau data analitik dengan melihat berbagai teknik komputer forensik. Baik, lanjut mengenai resiko atau potensi fraud pada slide 39 ini, di mana potensi atau resiko fraud dalam sistem dari entitas yang bersangkutan dapat dilihat pada yang pertama, kelemahan sistem dan kepatuhan. Istilah yang dipakai untuk sistem bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan istilah sistem pengendalian intern atau internal control system, ada yang melihatnya dari segi yang lebih luas termasuk budaya perusahaan dan pemaksaannya atau enforcement, dan menyebutnya lingkup pengendalian internal control environment. Bahkan ada yang menggunakan istilah yang lebih canggih yaitu governance atau perusahaan atau pemerintahan. Pelaksana fosa berupaya melihat kelemahan dalam sistem atau lingkup pengendalian intern atau kelemahan dalam governance yang membuka peluang atau dilihat sebagai peluang perceived opportunity untuk melakukan fraud. Perceived opportunity ini merupakan satu dari 3 sisi dalam fraud triangle. Sistemnya secara teoretis bisa kuat, namun kalau terjadi banyak ketidakpatuhan tanpa pelaksana sanksi, ini pun merupakan perceived opportunity dalam pandangan calon pelaku fraud. Jadi calon-calon yang ingin melakukan kecurangan ini akan mulai memberikan peluang-peluang mereka untuk beraksi. Data historis seperti laporan audit internal maupun eksternal yang menemukan indikasi fraud tanpa ada tindak lanjut dari pimpinan merupakan petunjuk tentang budaya atau entitas seringkali menyajikan pihak-pihak yang disebutnya stakeholder, pemangku kepentingan. Tidak jarang yang disebut oleh entitas sebagai pemangku kepentingan sebenarnya adalah benalu untuk entitas itu. Dalam ilmu ekonomi mereka disebut sebagai rent seeker. Mereka mungkin pemasok barang dan jasa, satu-satunya dalam jenis barang atau jasa yang diperlukan entitas itu. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui titik-titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa entitas yang bersangkutan, dari observasi dan bertanya atau inquiry. Pelaksana fosa bisa mengetahui siapa saja pemasok dan berapa lama mereka berkiprah di entitas itu. Daftar ini seringkali serupa dengan daftar sponsor dari berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan entitas. Kesamaan ini bisa merupakan bentuk tentang rent seeker. Bentuk lain dari para benalu ini adalah para calo di lembaga-lembaga penegak hukum.
oknum calo pada lembaga-lembaga penegak hukum. Bisnis mereka adalah memperdagangkan perkara dengan imbalan yang besar bagi penegak hukum. Dalam tahun 2008, Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi berhasil mengungkapkan dan menghukum pelaku praktik ini, baik oknum jasa maupun penyuap yang merupakan pebisnis swasta. Rekaman seperti ada beberapa kasus percakapan suatu pebisnis, yaitu percakapan Anggodo Wijojo dengan berbagai pihak yang disiarkan secara terbuka pada tanggal 3 November 2009 mengindikasikan para maklar kasus di lembaga-lembaga penegak hukum. Lalu selanjutnya adalah sumber. Dari mana pelaksana FOSA mendapatkan informasinya? Ada beberapa sumber yang didapatkan dari pelaksana FOSA ini. Yang pertama adalah entitas yang bersangkutan seharusnya merupakan sumber penting. Sekalipun informasi ini cenderung bersifat normatif dengan merujuk ke peraturan perundang-undangan dan peraturan internal entitas yang belum tentu ditaati, mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang disebutkan entitas tersebut sudah tidak berlaku. Ini merupakan petunjuk penting tentang lemahnya sistem entitas tersebut. Entitas yang dikaji mungkin suatu direktorat jenderal. Informasi dari entitas yang bersangkutan bisa meliputi seluruh struktur atau hierarkinya atau sebagian saja. Dalam setiap organisasi ada organisasi informal yang tersembunyi atau hidden informal organization dan pemimpin informal atau informal leader yang berpotensi menjadi sumber informasi yang penting. Yang kedua, pressure group atau grup penekan sebagai media dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM merupakan sumber informasi penting. Media cetak maupun elektronik seringkali menyajikan pelaporan investigatif atau investigative reporting yang tajam dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada whistleblower, merupakan sumber yang memberikan warna lain dalam pengumpulan materi untuk mengidentifikasi potensi dan resiko fraud. Tidak selamanya whistleblower ini mempunyai niat baik. Mereka mungkin anggota barisan sakit hati dalam entitas tersebut. Jadi ini lebih condong ke kegiatan revenge atau balas dendam. Mereka bisa terdiri atas pensiunan penyelenggara negara, pejabat, atau pegawai yang masih berdinas aktif. Para pemasok barang dan jasa yang dikorbankan untuk memenuhi ketentuan formal tender dan sebagainya. Yang keempat, masyarakat seringkali berani melaporkan ketidakberesan dalam suatu entitas, apalagi kalau mereka merupakan pihak yang menerima pelayanan tidak baik dari entitas tersebut. Yang kelima, sumbernya bisa berasal atau Google atau search engine lainnya. Banyak informasi di Google mengandung unsur kejutan atau surprise. Contoh, pejabat atau penyelenggara negara yang sudah atau akan menduduki jabatan penting pada saat ini, ia mungkin mempunyai masa lalu yang sudah dilupakan atau terlupakan banyak orang. Langkah kedua dalam FOSA adalah menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dalam langkah pertama. Pelaksanaan FOSA menggabungkan berbagai analisis tentang potensi atau risiko fraud yang satu sama lain mungkin tidak sejalan, dan ada kesenjangan. Pelaksanaan FOSA melakukan analisis kesenjangan untuk mengetahui mengapa satu analisis berbeda dari analisis yang lain, termasuk tanggapan yang diberikan entitas terhadap kesimpulan sementara. Analisis dalam langkah kedua dan khususnya analisis kesenjangan mendorong terjadinya proses check and recheck pada akhir langkah kedua. Hal ini dapat terlihat dari lingkaran umpan balik atau feedback loop. Baru sesudah pelaksana FOSA puas dengan gabungan dari berbagai analisis itu, ia memberikan kesimpulan atau penilaian mengenai risiko atau potensi fraud, atau assessment of potential fraud or risk of fraud. Kesimpulan mengenai potensi risiko dalam langkah ketiga lazimnya diikuti dengan rekomendasi seperti yang terlihat dalam kajian sistem oleh KPK. Akuntansi forensik pada dasarnya menangani fraud atau tindak pidana korupsi. Salah satu contoh dari sekian banyak bentuk fraud atau white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Akuntansi forensik dapat mengungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi atau instansi dengan melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli atau litigation support di pengadilan. Baik, itu tadi adalah penjelasan terakhir pada materi akuntansi forensik pada mata kuliah
audit investigatif ini. Semoga dengan adanya video ini dari teman-teman audiens maupun penonton yang menonton video ini dapat terbuka pikirannya dalam materi akuntansi forensik, dan semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Dan semoga untuk teman-teman yang like and subscribe video ini mendapatkan pahala berlebih dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kami cukupkan kelompok dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.